Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Trisno Drive One Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Di video kali ini kita akan meliput progres terbaru interchange gerbang tol Keramasan yang terhubung dengan ruas jalan tol Palembang-Betung. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar perkembangan infrastruktur di Sumatera Selatan. Perjalanan kita mulai dengan vlog motor dari arah Jembatan Musi 2. Kemudian kita melintas melalui Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai oleh kendaraan pribadi maupun angkutan barang. Kini kita sedang melintasi Jembatan Keramasan yang melintasi sungai kecil dan juga rel kereta di bawahnya. Setelah melewati Jembatan Keramasan, kita mengambil lajur kiri dan beberapa meter kemudian sampai di persimpangan lampu merah yang berada tepat di bawah flyover. Jika kita lurus melalui flyover tadi mengarah ke Jakabaring dan akses ke gerbang tol Palembang Indralaya. Di titik ini jika kita belok ke kiri maka arah tersebut menuju Kertapati dan pusat kota Palembang. Kita belok ke kanan mengarah ke Indralaya melalui Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera dan juga akses menuju kawasan gerbang tol Keramasan berada. Perlu sahabat ketahui, untuk saat ini jika kita ingin melanjutkan perjalanan ke arah Betung, Jambi, maupun provinsi lain di bagian utara Pulau Sumatera melalui jalan tol, aksesnya masih terpusat melalui gerbang tol Keramasan. Jadi kendaraan yang ingin masuk ke ruas menuju Betung dan terkoneksi ke jaringan tol ke arah utara harus melalui gerbang ini. Sedangkan jika tujuan kita ke arah Indralaya, Kayu Agung hingga Lampung, sudah tersedia pilihan melalui gerbang tol Keramasan maupun melalui jalan tol Palembang Indralaya yang juga telah terhubung dalam jaringan tol Trans Sumatera. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kini kita telah mendekati persimpangan menuju gerbang tol Keramasan. Setelah sampai di titik yang aman, kita menerbangkan drone untuk melihat keseluruhan progres dari atas. Dari ketinggian, pola simpang susun terlihat semakin jelas dengan jalur utama yang sudah terbentuk dan beberapa rem yang masih dalam tahap penyempurnaan. Dump truck tampak hilir mudik membawa material, ekskavator meratakan permukaan, dan kompaktor memastikan setiap lapisan cukup padat sebelum dilapisi tahap berikutnya.
Dari udara juga terlihat perbedaan signifikan antara segmen yang sudah diaspal dan segmen yang masih dalam tahap pengerasan. Bagian yang sudah diaspal tampak lebih siap memasuki tahap finishing, sementara bagian lainnya masih fokus pada pembentukan elevasi dan perkuatan struktur tanah dasar. Semoga progresnya bisa terus dikejar agar nantinya dapat mendukung skema fungsional saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, sehingga membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Nasional Palembang-Betung nantinya. Secara umum, progres interchange gerbang tol Kramasan ini menunjukkan perkembangan yang cukup lumayan progresnya dibandingkan liputan kita sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa titik yang belum selesai sepenuhnya, arah penyelesaiannya sudah terlihat jelas dan bertahap menuju tahap akhir konstruksi. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan melanjutkan liputan dengan melihat progres jalan yang menuju ke arah jembatan Musi 5 dari interchange Kramasan ini. Di sana kita akan membahas kondisi segmen yang pada liputan beberapa waktu lalu masih belum selesai, serta membandingkan sejauh mana perkembangan terbarunya saat ini. Apakah sudah ada peningkatan signifikan atau masih dalam tahap penyempurnaan? Demikian liputan progres interchange gerbang tol Kramasan hari ini, di tanggal 27 Februari 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran nyata perkembangan infrastruktur yang sedang berjalan di sekitar kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.